Selamat pagi Bapak Ibu semua. Pada hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk memberikan kesaksian mengenai produk Clostanin yang dimana suami saya adalah seorang yang mempunyai keluhan penyakit degeneratif yaitu hipertensi, dan suami saya ini hipertensinya adalah merupakan keturunan, dan sejak bergabung di Kompak dia tidak usah menggunakan obat darah tinggi karena darah walaupun hipertensi itu di antara 130 kadang-kadang 150, sehingga dia tidak memakan obat hipertensi, hanya menggunakan produk-produk dari Clostanin. Dan ketika itu pada tahun 2011 yang lalu, di dalam pekerjaannya dia mengalami suatu proyek yang membuat dia tegang dan stres, sehingga pada suatu siang ketika sudah makan siang ya lalu tiba-tiba merasa pusing, merasa muntah, dan lalu teman-teman dia lemes ya, tidak sampai terjatuh. Lalu teman-temannya di kantor membawanya ke rumah sakit. Setelah di MRI ternyata pembuluh darah di otaknya, di otak kecilnya itu pecah dan dinyatakan sebagai stroke ya. Dan ketika itu dia hanya di rumah sakit hanya dimasukkan ke dalam ICU, dan dokter mengatakan bahwa apabila kesadarannya semakin menurun, maka saya sebagai anggota keluarganya harus siap-siap untuk mempersiapkan saat-saat terakhirnya. Sehingga lalu dokter mengatakan, apa ibu mengerti? Lalu saya katakan, ya apa yang bisa saya lakukan kalau memang itu dokter yang mengatakan. Nah ketika itu saya lalu adik ipar saya menyarankan untuk pergi ke rumah sakit lain, yaitu ke rumah sakit di Karawaci, dan ternyata di sana ada seorang dokter saraf, bedah saraf, yaitu dokter Eka, dan asistennya itu dokter Julius menyarankan, setelah di MRI ulang, disarankan bahwa di otak kita itu ada lubang untuk membuang cairan, karena setiap jamnya itu otak kita akan ada cairan 2 liter itu lalu akan masuk keluar ke seluruh tubuh kita melalui lubang. Nah pas lubangnya itu yang untuk keluarin cairan dari otak ke seluruh tubuh itu adalah tersumbat karena adanya darah mati, karena adanya pecahnya pembuluh darah, sehingga dokter Julius menyarankan untuk dipasang pipa ya. Jadi pasang pipa agar cairannya turun. Lalu dia seperti kayak dipasang seperti kayak klep ya, dimana kalau cairannya banyak maka pintu akan terbuka lalu akan turun melalui selang ke dalam perut kita, lalu dibuang melalui urin, dan seperti itu. Nah dan dokter mengatakan bahwa walaupun ini ada pecahnya di pembuluh darah di otak kecil, tetapi kalau terjadi kembali pecah kembali pembuluh darahnya, maka akan kemungkinan besar menyeluruh seluruh otak kecil itu penuh dengan darah, maka akan kena batang otak, maka tidak akan tertolong lagi. Nah kebetulan suami saya selama ini kan meminum Clostanin Gold, Epada, lalu Dunhat, dan ternyata pembuluh darahnya itu hanya pecah ketika saat itu saja dan tidak pecah kembali ya, sehingga darah yang ada di otak kecil itu tidak bisa dihilangkan, itu akan lama-lama akan hilang dengan sendirinya, sehingga dia di rumah sakit hanya sekitar 1 minggu sudah keluar ya. Dan sejak itu saya berikan dia produknya itu ya, selama ini kan dia makannya Clostanin Gold. Clostanin Gold ini adalah untuk membersihkan darah lalu meningkatkan fungsi organ tubuh, sehingga dia bisa membersihkan darah dari obat-obat racun, dari obat-obatan atau dari makanan, sehingga darah kita bersih, maka pembuluh darah kita akan lancar. Lalu saya kenapa memberikannya dia Dunhat, karena Dunhat ini adalah untuk membuat pembuluh darah di seluruh tubuh kita menjadi sangat elastis, sehingga tidak mudah pecah. Maka ketika suami saya mengalami stroke, dia hanya pecah 1 kali saja. Kalau dia pecah berulang kali, maka kemungkinan besar tidak akan tertolong. Lalu saya juga memberikan Epada. Kenapa diberikan Epada? Karena Epada ini adalah untuk membersihkan darah kita dari kolesterol, dari lemak-lemak darah
ya lalu bisa sampai ke pembuluh darah di otak, sampai ke pembuluh darah yang halus. Ketika itu setelah stroke saya juga memberikan isokenko karena memang walaupun dokter mengatakan bahwa karena pecahnya di pembuluh darah di otak kecil maka tidak terganggu secara motoriknya, tetapi keseimbangannya terganggu, dan ketika itu memorinya juga mulai tidak menurun ya, sehingga saya memberikan isokenko agar supaya saraf-saraf di otaknya itu akan berfungsi dengan baik, dan juga supaya dia punya ingatan itu akan kembali, karena pada awal stroke dia banyak jalan yang dia lupa, tapi setelah dia mengkonsumsi isokenko setelah 3 bulan maka dia mulai ingat kembali jalan-jalan yang dulunya dia sudah mulai lupa. Lalu saya juga memberikan culture. Kenapa saya memberikan culture? Karena culture ini adalah untuk denyut jantungnya, karena culture merupakan baterai daripada jantung. Kalau kalsium di dalam tubuh kita kurang maka denyut jantungnya itu tidak akan normal ya. Jadi kalsium itu harus karena tidak diproduksi oleh tubuh maka harus dari asupan dari luar ya, sehingga untuk membantu supaya fungsi jantung dan pembuluh darahnya berjalan dengan baik maka produk-produk ini yang saya berikan, dan saat ini dia sudah normal ya setelah 3 bulan setengah tahun. Maka ketika darah matinya itu mulai hilang maka dia keseimbangannya itu tidak terganggu ya. Jadi awalnya itu dia bisa gampang muntah ya. Jadi kalau muntah itu dokter bilang ada kemungkinan ketakutan nanti bisa stroke berulang kembali. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kesaksian ini bisa membantu orang-orang yang mengalami hal yang sama dan juga bisa terbantu dengan produk-produk dari Clostanin Niken Sohonsa. Sekian, terima kasih.